Oke, selamat sore rekan-rekan eClub. Jadi pada sore hari ini kita akan belajar tentang lebih ke psikologi dan disiplin. Jadi biasanya kita belajar tentang lebih teknikal, lebih tentang ilmunya, lebih tentang knowledge. Tapi hari ini kita harus pahami kalau misalnya kita sebagai seorang trader itu butuh yang namanya psikologi juga. Nah, kita akan pelajari lebih lanjut dasarnya itu apa sih dari psikologi dan disiplin dalam trading. Oke, untuk perkenalannya jadi seperti biasa ada quotes dari Mark Douglas. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa mencapai sebuah kesenian atau excellence di dalam satu profesi. Jadi kan maksud kita itu profesi kita sebagai seorang trader di sini kan. Jadi nggak ada seorang pun yang bisa menjadi profesional trader tanpa melewati proses yang mungkin lama dan menyakitkan dulu. Jadi kita harus belajar, harus mempersiapkan sampai kita bisa jadi seorang trader yang sukses di masa depan. Oke, jadi apa aja yang kita bakal cover hari ini topik-topiknya. Jadi yang pertama adalah kita berbicara tentang psikologi trading. Jadi gimana sih seorang trader itu berpikir, apa sih yang ada di dalam otak kita tuh isinya apa gitu, di pikiran kita tuh apa isinya, tentang kalau misalnya kita lagi trade, terus kita misalnya lagi nunggu, terus kena stop loss, lalu gimana psikologinya. Nah, kita pahami hal-hal yang mendasar dulu sebelum semuanya itu. Nah, yang kedua adalah definisinya apa sih. Kita kan mau jadi sukses kan dalam trading kan. Nah, definisinya itu apa? Jadi setiap dari kita tuh punya definisi suksesnya beda-beda. Saya sukses menjadi trader bila apa? Bila goalnya sudah tercapai, dan bila ada penghasilan tambahan, dan bila bisa beli rumah, bisa apa semacamnya. Itu masing-masing dari kita berbeda-beda. Makanya kita terjun di dunia trading sebenarnya bukan tanpa sebab, tapi dengan tujuan. Jika mau trading ini tujuannya apa, kita harus ingat-ingat lagi. Nanti akan kita cover. Lalu yang ketiga ada 8 rules. Jadi 8 aturan supaya kita menjadi sukses. Ini bukan 8 aturan yang pasti, cuman 8 aturan ini ya sudah dikompil dari beberapa buku, dan terbukti jika kita mengikutinya, maka kita akan cenderung untuk lebih mempunyai mindset yang benar dan akan mempengaruhi psikologi kita supaya lebih baik lagi dalam trading, sehingga kita bisa sukses. Nah, yang keempat adalah trading is about discipline. Jadi abis semuanya itu kita udah ada rules, udah ada mindset yang benar, lalu kita balik lagi nih, kita ada nggak disiplinnya, kita rela nggak setiap hari bersusah payah untuk analisa, untuk nahan sabar. Kan kadang bukan masalah knowledge aja. Ini saya yakin kita semua juga udah punya knowledge yang baik tentang trading, tentang dunia trading, tapi kadang kita tuh nggak bisa nahan sabar. Jadi kalau kita nahan sabar tuh sebenarnya kita juga trading, tapi trading kita mengeksekusi kesabaran kita. Jadi kita open position, tapi dalam kesabaran kita. Kita tahan nggak, misalnya sehari nggak trading, 2 hari nggak trading, 1 minggu nggak trading, bahkan 1 bulan nggak trading. Seperti itu. Jadi terus yang kelima ada attitude. Nah, attitude ini sebetulnya hal yang penting juga. Jadi di dalam semua aspek kehidupan, misalnya ketika orang mau di-hire kerja, atau ketika mau masuk suatu institusi, pasti attitude-nya yang dilihat kan. Attitude-nya bagus nggak sih? Kalau kita mau temenan atau mencari pasangan, kita cenderung melihat attitude-nya bagus nggak sih? Itu hal yang mendasar dari penilaian seseorang kan. Nah, attitude ini bisa mempengaruhi profit nggak sih sebenarnya? Apa attitude ini nggak mempengaruhi, atau apa, kita nanti akan bahas. Oke, jadi yang pertama kita ngomong tentang psikologi trading. Jadi trading itu sebetulnya apa sih? Trading itu adalah sebuah proses kan tadi, sebuah journey, jadi itu kita kalau trader itu kita berpetualang. Kita mencari, kadang kita bereksperimen, lalu kadang kita bisa margin call, lalu kadang kita bisa equity-nya tiba-tiba meledak, lalu kadang-kadang kita bisa, ya intinya tuh kita harus meningkat gitu. Jadi ini sebuah petualang, maksudnya kita ya bebas, masing-masing dari kita tuh mau berpetualang yang penuh resiko atau yang resikonya lebih rendah, tapi kita harus tahu trading ini ya kita sebuah journey, bukan destinasi. Jadi kita jangan pikirin trading itu melulu tentang uang. Maksudnya uang, maksudnya kita
jangan berpikir kalau trading itu bisa cepat kaya, tapi trading itu adalah proses yang kita harus alami. Jadi karena dengan kita bersusah payah di trading, jadi kita tuh tahu ketika kita mencapai suatu target tadi, kita tuh tahu gini loh prosesnya. Jadi kita ada cerita untuk dibagikan. Oke, talking about trading psychology, jadi pertama kali yang kita dengar adalah having the right mindset. Mindset kita tuh benar nggak sih sebelum kita trading, sesudah kita trading, atau kita udah lama trading, balik lagi nih, kita punya mindset yang benar nggak sih? Gimana cara kita lihat punya mindset yang benar? Kita bisa tanyakan 3 pertanyaan ini ke diri kita sendiri dulu. Nah, 3 hal ini adalah hal yang mendasar dari psikologi trading untuk mempunyai mindset yang benar. Jadi yang pertama adalah kita punya action yang disiplin nggak sih? Jadi kita sebagai contoh misalnya kita pasang setiap kali kita trade kita pasang stop loss-nya ada nggak, atau nggak kita pasang take profit-nya, kita punya action yang disiplin. Lalu yang kedua, kita punya grade system nggak? Sistemnya ini maksudnya kita punya rules, misalnya untuk entry, untuk exit, kan itu sebuah sistem kan. Jadi setiap kali ada kejadian seperti ini, nah kita cenderung untuk take position. Nah, untuk take position ini nanti kita eksperimen dulu. Kita eksperimennya probabilitasnya itu berapa sih? Misalnya kita entry by moving average, atau kita entry by transisi, by candlestick, atau by harmonic pattern, by chart pattern. Nah, kita harus punya grade system, ya kita harus pegang grade system ya. Nggak perlu banyak, kita kalau pegang satu pun cukup. Nah, dari satu itu nanti kita pahami lebih lanjut lagi, kita dalami lebih lanjut lagi. Makanya setiap orang tuh cenderung beda-beda. Ada yang orang jagonya mungkin di chart pattern, ada orang yang mungkin jagonya di transisi, dan semacamnya. Lalu yang ketiga adalah kita tuh udah mengikuti rules-nya. Jadi kita misalnya bahkan kita belum punya rules-nya. Jadi kita trading cenderung ngasal. Oh, kadang ini ya kayak gini bolehlah buy, kayak gini bolehlah sell. Nah, kita punya rules yang pasti nggak? Nah, awalnya itu kita punya rules dulu, baru kita bisa mengikuti dong. Jadi baik lagi, kita punya disiplin action nggak? Kita punya grade system nggak? Nah, kita udah ikutin rules kita nggak? Misalnya kalau lagi loss itu nggak boleh nambah posisi, atau misalnya lagi untuk set BEP. Nah, itu rules yang kita harus ada gitu, dan berulang-ulang dilakukan, supaya kita bisa mempunyai mindset yang benar. Oke. Oke, lalu apa yang dibutuhkan untuk membuat right mindset? Kan kita udah tahu kan tadi, kita bertanya ke diri kita punya nggak tiga pertanyaan itu kita tanya ke diri kita. Nah, gimana caranya kita menjawab sebuah kebingungan. Nah, sebenarnya 3 pertanyaan itu adalah benar ya. Jadi 3 pertanyaan itu disiplin, grade system, lalu mengikuti aturan adalah komponen utama. Jadi 3 itu adalah komponen utama. Jadi kita harus ingat 3 itu komponen utama untuk hal yang berdasar supaya kita sukses dalam trading, yaitu right mindset. Kita harus punya mindset yang benar. Lalu mindset yang benar, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bertanya sama diri kita punya 3 itu atau enggak. Nah, sebetulnya kita itu sebagai trader itu kita tahu. Sebenarnya kita tahu apa yang benar, apa yang salah, apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, mengenai kita punya contoh resiko. Jadi misalnya kita tuh tahu sebenarnya harus pasang stop loss, kita tuh tahu harus pasang proteksi, tapi kita tuh kadang kita bandel gitu. Jadi kita nggak harus lah, banyak misalnya kita melawan diri kita sendiri, banyak orang yang sukses nggak pakai stop loss atau semacamnya gitu kan. Nah, tapi ingat sekali lagi, yang nggak pakai stop loss itu mungkin dia punya aturannya sendiri. Misalnya kalau yang nggak pakai stop loss itu mungkin dia cuma masuknya lot yang cenderung kecil, lot dibanding equity-nya kecil, makanya dia bisa nggak pakai stop loss, karena mau dibanting berapa ribu pips pun ya kenanya hanya sedikit, impact-nya hanya sedikit. Tapi kalau kita misalnya equity-nya pas-pasan, lalu lotnya besar, nah itu kita harus tahu apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Nah, biasanya kita tahu dari mana apa yang boleh kita lakukan, apa yang nggak boleh kita lakukan. Biasanya kalau kita lagi open position ya, lalu kita melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan, biasanya kita tuh jadi lebih deg-degan, lebih nggak nyaman. Waduh, ini gimana ya nanti kalau turun, gimana nanti ini. Jadi
mau ngapa-ngapain juga nggak nafsu gitu ya. Mau makan nggak nafsu, mau pengen nafsu gitu. Dan cenderung lebih lesu dalam melakukan hal-hal yang lain. Oke, itu yang ketiga. However, if you do not believe what it needs to be done, then all kriteria tadi itu sia-sia. Jadi kita kan udah punya right mindset nih, tapi kita tuh right mindsetnya itu di dalamnya adalah kepercayaan kita. Jadi kan kita udah tahu tiga tadi kan, tiga komponen tadi. Nah kita harus tahu, kita harus percaya dulu. Kita tuh nggak boleh bandel. Kita tuh harus percaya dulu. Percaya dulu kalau dengan kita mempunyai ketiga itu, berarti kita udah melakukan step paling mendasar sebagai trader yang successful. Jadi yang dikategorikan sukses itu sebenarnya punya right mindset dulu, punya mindset yang benar. Mindset itu sangat penting. Sebagai contoh, kalau misalnya ada orang mau menurunkan berat badan, nah dia tuh harus percaya dulu bahwa dia itu misalnya contoh bisa kurus, bisa menurunkan berat badan, baru ketika dia percaya, makanya dia akan rajin misalnya contoh olahraga atau makan sehat. Kalau misalnya mindset yang nggak benar dan dia nggak percaya, kalau misalnya makan sehat dan pergi ke gym itu dia nggak bisa menurunkan berat badan, ya gimana caranya dia bisa menurunkan berat badan gitu. Oke. Oke, jadi ada namanya causal effect. Causal effect itu ya hukum sebab akibat ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, efeknya akan terjadi sesuatu. Kita menanam sesuatu, kita akan menuai sesuatu, kita masukkan input sesuatu, kita akan dapat outputnya. Oke, coba kita pikir seperti ini ya. Jadi kalau kita nggak percaya tadi, kita bisa achieve goal kita at the first place. Jadi pertama kali itu kita punya mindsetnya nggak percaya gitu ya. Gimana poin gimana caranya kita berpikir kalau kita bisa profit yang konsisten, kan impian setiap dari kita kan punya profit yang konsisten kan. Maksudnya konsistennya itu bukan berarti profitnya kecil, bukan. Ya bisa aja konsisten besar, konsisten ya istilahnya kita profit terus menerus gitu ya. Kan kita juga mau misalnya setiap minggu withdraw atau setiap bulan withdraw, jadi kita ada hasilnya seperti itu. Lalu yang poin ketiga, pertanyaan selanjutnya adalah gimana kita punya mindset of believing myself dulu. Kita harus percaya ke diri kita dulu. Gimana caranya? Oke, ini hal yang kita bisa lakukan. Coba semua dari kita ambil waktu sebentar, lalu kita tulis apa yang menjadi goal kita. Jadi sebelum trading kan kita pikir nih, oh sebelum nyemplung ke dunia trading ini, pasti kita punya goal, yaitu goalnya mungkin nambah income, mungkin mau buka bisnis, mau cari modal, atau misalnya mau let's say mau liburan, atau mau apapun, atau mau sekolah anak ke luar negeri, atau apapun. Nah, coba ini kan ada kotak pertanyaan. Coba masing-masing dari kita bisa tulis, bisa ketik di sana. Jadi kita ambil tuh sebentar, kita relax aja, kita lebih interaktif, dan silahkan ketik di kotak pertanyaan tentang goal Anda itu apa. Atau tulis di kertas juga boleh, tapi maksudnya adalah kita tuh harus mengingat terlebih dahulu goal kita tuh apa. Nah, kalau goal kita kan kalau kita share ke orang, nah berarti kita tuh punya tanggung jawab, sense of responsibility. Kalau kita tuh, misalnya dalam setahun atau 2 tahun saya trading, saya harus mencapai ini loh. Kan nggak ada orang, saya mau trading cuman iseng-iseng doang lah, mau buang duit juga nggak apa-apa, mau untuk apa kan. Setiap orang Pak harus ada goals-nya supaya kita jadi sukses. Kalau kita nggak tahu tujuan kita kemana, ya berarti kita akan tersesat gitu kan. Oke, silahkan tulis goal-nya, goal trading di dalam kotak pertanyaan. Oke, mungkin saya ambil generalnya aja. Jadi mungkin untuk cari modal atau untuk mencari penghasilan tambahan. Nah, ini ada yang jawab, ada yang untuk cari modal, ada yang goal dalam 1 tahun terakhir membeli emas nilai 800 juta ke atas. Nah, ini mungkin masing-masing dari kita berbeda ya. Ada yang untuk misalnya ada profesional yang kerja, lalu dia mau dia mau trading, dia mau cari penghasilan tambahan, mau lebih mapan, mau sekolah anaknya.
Oke, ini ada yang jawab lagi untuk lanjut S2. Nah, itu kita harus ingat, kalau kita nggak punya mindset yang benar di awal, ya udah lupakan aja mimpi itu gitu. Mau cari modal, mau lanjut S2, atau mau beli rumah, atau mau beli semacamnya itu, ya pertama kali ya yang harus kita lakukan untuk sukses, ya itu dulu. Kita harus punya mindset yang benar. Oke, jadi ada yang cari modal, ada yang beli rumah, ada yang lanjut S2, lalu ada yang mendapatkan profit konsisten sebagai penghasilan tambahan. Oke, thank you yang udah jawab, kita lanjutin. Nah, kenapa ini penting? Balik lagi nih, kenapa ini penting ya? Kita statein goal kita. Jadi kita kalau nggak percaya kalau kita bisa sukses dalam trading untuk mencapai goal tadi, ya kita akhirnya kita kurang percaya diri. Kan seringkali banyak yang bertanya sama saya, Pak gimana sih untuk supaya kita percaya diri lagi untuk trading gitu kan. Nah berarti itu, dia itu mindsetnya tuh udah nggak benar. Mungkin mindsetnya nggak benar itu diarahkan oleh misalnya loss terus menerus, misalnya loss 3 kali, 4 kali, 5 kali berturut-turut, atau misalnya habis margin call. Nah itu biasa langsung efek ke dalam percaya diri kita. Jadi kita nggak percaya diri lagi, lalu kita tuh udah males lah trading gitu, agak percaya nggak percaya gitu sama trading bisa sukses atau enggak. Nah, tapi kalau kita punya right mindset, kita mau kena hajar ya udah, kita anggap aja itu benar-benar uang les dan kita harus belajar mati-matian. Belajar mati-matian, kenapa kita kaji lagi, kita buka semua closed positions kita. Kenapa kita trade kayak gini? Kenapa kita trade gini? Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Terus kita analisa lagi, kenapa ini gagal? Kenapa ini gagal? Apakah ini overload, overtrade, atau semacamnya, atau keseringan trade? Nah, kita bisa bahas. Kalau kita punya mindset yang benar, kita benar-benar ngotot, misalnya kita benar-benar ngotot mau S2, kita benar-benar ngotot mau cari modal, ya kita aksi yang kita lakukan tuh juga ngotot gitu. Kita mau benar-benar sukses di dalam trading ini. Nih, ini poin-poin kita mindset yang benar. Jadi kita tuh selalu berpikir negatif. Jadi sebagai contoh yang poin pertama adalah kita tuh selalu pikir orang lain tuh punya profit lebih banyak dari kita. Kan kita dikumpulkan misalnya dalam satu grup gitu kan, dalam suatu komunitas. Jadi tuh kita nggak boleh berpikir kalau misalnya orang lain tuh wah profitnya lebih banyak lah, profitnya lebih udah cuan terus lah, terus dia ambil pucuk lah apa segala macam. Enggak, kita tuh nggak boleh punya mindset yang seperti itu. Kita tuh harus punya mindset yang positif. Oh, kalau dia profit lebih banyak dari kita, sebagai contoh ada orang yang pamer, oh ya udah nggak apa-apa. Kita itu sebagai suatu tolak ukur supaya kita bisa belajar lebih maju lagi, bukannya malah iri, bukannya malah selalu punya mindset yang negatif. Maksudnya kita selalu pikir oh orang lain profitnya lebih banyak lah dari saya nggak bisa lah. Jadi ingat kalau kita nggak percaya sama diri kita sendiri ya kita nggak bisa kesuksesan itu. Kadang orang-orang yang misalnya sekarang lagi untung belum tentu besoknya untung. Jadi maksudnya nggak usah pikir orang lain tuh performanya gimana, tapi kita pikirin performa kita tuh gimana, kita bisa improve apa nggak, kita bisa belajar apa nggak supaya besok tuh kita tradingnya lebih bagus dan lebih percaya diri. Terus yang kedua adalah kita tuh percaya setiap orang lain tuh udah accomplish, udah mencapai keinginan mereka gitu ya. Jadi misalnya oh orang lain udah beli mobil, oh orang lain udah beli rumah, oh jadi itu mindset yang kurang benar juga. Jadi kita harus percaya, oh kalau misalnya orang lain udah sama ya seperti poin nomor 1, kalau orang lain udah profit lebih banyak, orang lain udah accomplish lebih banyak, udah punya segala sesuatu yang kita impikan sebagai contoh. Nah kita harus ngotot juga supaya kita tuh bisa jadi lebih baik lagi, bahkan lebih baik dari mereka gitu kan. Bukannya malah menjadikan itu kita jadi kurang percaya diri, lalu kita ngasal-ngasal tradingnya. Lalu yang ketiga, nah otak kita tuh selalu berpikirnya kalau misalnya otak kita tuh kalau negatif itu cepat. Makanya kenapa kalau misalnya di berita itu ada gosip-gosip atau misalnya ada skandal apa itu lebih cepat laku karena orang-orang tuh suka dengan hal-hal yang negatif. Nah karena itu kita lihat ke diri kita tuh pasti orang tuh lebih suka hal-hal yang negatif. Kita tuh selalu fokus apa yang kita gagal. Kita tuh selalu fokus kita udah margin call berapa kali, kita tuh udah fokus berapa banyak duit yang kita udah loss.
Nah, itu kesalahan mindset kita. Kita tuh nggak boleh berpikir berapa banyak yang udah kita keluarkan, berapa banyak yang kita udah misalnya udah habiskan. Nah, kita tuh harus tahu ke depannya itu gimana. Kita harus pikir masa depan. Jangan kita pikir masa lalu sebentar, tapi jangan terjebak di dalam masa lalu itu. Nah, kita juga harus pikir nih. Kita juga bisa lihat uh, history dari kita punya trading. Maksudnya kita tuh dulu pernah jagonya di pair apa sih? Misalnya, oh dulu saya trade Nasdaq atau trade gold ternyata bagus. Ada nih dulu zaman-zaman keemasan, oh berarti itu bisa dikaji ulang kembali. Kenapa di pair GJ misalnya saya selalu profit, tapi di gold saya selalu loss. Nah itu bisa jadi, berarti mungkin Anda bagusnya itu di GJ gitu. Anda bagusnya, teknik Anda itu bagusnya misalnya di GJ dengan resiko yang sekian, dengan teknik yang sekian. Jadi Anda cocoknya di pair ini gitu, bukan di pair yang lain. Setiap orang tuh pasti punya kecocokan yang beda-beda. Nah, kita juga harus ingat lagi, maksudnya, oh dulu kita pernah melakukan hal seperti ini loh, dulu saya pernah sukses. Kenapa kesuksesan ini nggak bisa lagi? Mungkin ada kesalahan dengan diri saya, mungkin pikiran saya tuh sekarang nggak jernih lagi supaya, nah sewaktu dulu tuh mungkin, oh dulu tuh pikirnya lebih santai gitu, kalau trading itu bisa masa depannya bagus. Biasa tuh kalau awal-awal trading, itu mindsetnya masih bersih, masih crystal clear. Tapi lama-lama kalau udah loss, udah segala macam, udah margin call, udah store ulang lagi, biasanya itu mindsetnya udah rusak. Nah, kita harus belajar seperti, anggap aja kita baru pertama kali trading, kita excited, tapi kita pertama kali trading, tapi kita udah punya ilmu yang segala sesuatu, udah punya ilmu yang macam-macam. Nah, kita bisa istilahnya, kita bisa balik ke TK lagi, berpikir seperti anak-anak, bisa ceria, tapi dengan semua ilmu yang kita punya sekarang. Oke, gimana caranya kita mengimprove mindset kita? Oke, jadi kalau kita fokus terlalu banyak dengan sesuatu yang udah mengambil kesempatan kita, atau orang lain yang misalnya having a great time, jadi orang lain yang udah sukses atau yang udah bahagia sewaktu kita enggak, gimana cara kita lihat opportunity di market gitu. Jadi kita tuh selalu mikirin orang lain kok enak banget, dia bisa ambil di pucuk, dia bisa untung terus tradingnya, terus dia bisa pamer tiap hari. Kita fokusnya ke orang lain. Sementara tuh sewaktu kita pikirin orang lain, oh ternyata patternnya tuh bagus, lagi trending gitu kan. Di goldnya lagi bagus, misalnya di Nasdaq lagi bagus, di GJ-nya lagi misalnya impulsif lah, lagi bikin pattern ini. Nah, sewaktu kita banyak pikirin orang, akhirnya kita bisa kelewat pattern-pattern yang bagus tadi. Lalu kita ngoceh-ngoceh sendiri lagi, oh udah kelewatan pattern, kenapa sih saya selalu nggak beruntung, apa segala macam gitu. Nah itu kita suatu cara kita bisa improve mindset kita kalau kita nggak usah pikirin orang lain gitu. Kalau kita nggak pikirin orang lain, kita pikirin diri sendiri, kita pikirin rules-rules kita pikirin kita disiplin atau enggak, kita improve mindset kita terus ya, lama-lama kita bisa lebih jernih lagi untuk melihat market ini mau kemana arahnya. Jadi kita fokusnya ke market aja, nggak usah pikirin ke orang lain, karena toh orang lain kan nggak bisa kasih Anda uang, yang bisa kasih Anda uang market, jadi kita fokusnya ke market aja. Oke? Lalu poin kedua, kita bikin list lagi nih. Kayak kita bikin list apa aja yang kita udah bisa, yang kita udah achieve di masa lalu, yang kita udah accomplish di masa lalu, nggak usah dalam hal trading. Jadi sebagai contoh misalnya Anda businessman, Anda udah punya bisnis yang sukses, jadi itu sebagai sesuatu yang Anda bisa banggakan. Jadi kita udah susah-susah misalnya jadi businessman sukses, atau misalnya di profesional sukses, misalnya kita bisa lulus sekolah, itu jadi hal-hal kecil itu kita harus lihat. Kalau misalnya kita hal-hal kecil udah sukses, ya berarti hal-hal besar ya udah menanti Anda. Tapi kalau misalnya hal-hal kecil aja kita nggak bisa appreciate, gimana kita bisa menunggu hal-hal yang besar gitu kan. Jadi suatu yang besar itu pasti berawal dari suatu yang kecil. Oke, kita masuk ke rules-nya. Oke, jadi rules-nya tuh apa aja sih untuk successful trading? Oke, yang pertama adalah ini udah di-compile ya dari berbagai macam buku psikologi trading, dari rules dari Wedegan juga. Jadi ini udah di-compile.
Nah, ini menurut saya yang terbaik, jadi ada 8. Yang pertama adalah jangan never add to a losing position. Nah, ini logikanya juga jelas, alasannya juga jelas. Kenapa kita nggak boleh menambah posisi ketika kita lagi floating loss? Ya, kalau orang ngomongnya itu averaging. Maksudnya apa yang di average gitu loh. Ya memang average dapat harga lebih rendah, cuman ini nih, kita harus perhatiin dua hal ini. Dua hal ini kita tuh beli lagi di bawah itu berarti analisa kita udah salah dong. Kan sebelumnya kan kita entry kan. Kita entry misalnya di, nah ternyata pas kita entry di harga 100 dia turun ke 98, turun ke 97, turun lagi ke 95. Berarti analisa kita udah salah dong dari awal. Analisa kita tuh pokoknya dari 100 ya kira-kira bisa naik kan gitu. Makanya kita beli di harga 100 gitu kan. Tapi ketika dia turun di harga 95, nah terus kita beli lagi. Berarti kan kita pertama analisa kita tuh udah salah. Mungkin bisa aja swing ke bawah naik ke atas, tapi minimal tuh udah sebagian salah. Oke, jadi kita analisanya minimal tuh udah sebagian salah. Dan kedua, kita tuh menambah resiko kita. Jadi kalau misalnya kita udah loss, lalu kita tambah posisi lagi, berarti posisi kita jadi 2 dong. Posisi kita jadi double. Nah, double-nya di averaging, tapi oke, di averaging misalnya ya loss-nya lebih dikit lah, tapi kita risk exposure kita lebih gede. Gimana kalau dia dibanting misalnya jadi ke 90? Jadi 10 ya itu udah istilahnya probabilitas untuk default-nya tuh atau margin call-nya tuh lebih besar gitu. Untuk kita kalah tuh lebih besar. Nah, jadi rule yang pertama itu jangan tambah posisi. Ingat, kalau kita lagi floating loss tuh jangan tambah posisi. Oke, terus yang kedua. Yang kedua tuh kalau kita ragu selalu keluar. Nah, ini udah di waktu saya ngajar ini saya udah sering sounding. Jadi kalau misalnya kita ragu tuh ya udah jangan trading, jangan kita ikut-ikut terlalu percaya sama orang, terus lalu kita ikut-ikut ya. Misalnya ada yang role model gitu yang misalnya di grup udah untungnya banyak, udah apa, terus tapi kita tuh selalu pokoknya percaya aja sama dia, pokoknya ikutin aja sama dia gitu. Tapi kita harus berpikir juga, kita kan diberi pikiran, kita diberi otak gitu kan. Jadi kita harus berpikir. Jadi kalau misalnya ini membuat kita ragu, ya udah kita nggak usah trading gitu. Pokoknya kalau kita membuat yakin dan kalau ini sampai loss dan kita bisa terima dengan baik, nah itu berarti namanya kita yakin. Tapi kalau misalnya kalau kita ikutin orang dan loss kita bokabuan gitu, kita nggak mau terima gitu ya. Nah berarti itu kita ya salah kita sendiri. Berarti kita ragu-ragu. Kita pas ikut dia tuh kita ragu-ragu, pas kita take position tuh kita ragu-ragu dari awal, akhirnya kita cenderung menyalahkan orang lain, punya mindset yang buruk, negatif, lalu berulang lagi. Kalau kita udah punya mindset yang negatif, gimana kita bisa sukses dalam trading? Kita tahu pasar ini tuh nggak ada satu orang pun yang bisa prediksi. Nah, kita trading karena probabilitasnya tuh besar, tapi probabilitasnya besar menurut setiap teknik dan setiap orang itu dinilainya tuh berbeda-beda. Mungkin menurut dia dengan teknik seperti ini probabilitasnya besar, tapi menurut dia bisa probabilitasnya kayaknya nggak bisa deh, misalnya trennya akan berlanjut lagi atau semacamnya. Percaya aja sama diri kita sendiri gitu, nggak perlu terlalu percaya sama diri orang lain. Jadi kita tuh diberikan pemikiran kan, kita diberi pemikiran dan kita diberi intuisi. Kita bisa berpikir, lalu kita bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang benar gitu. Oke, jadi kalau kita benar-benar nggak ngerti kenapa kita di posisi ini, berarti you have no business and being in that position. Yang mending kita keluar aja. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita buy itu kenapa, kita nggak ngerti, kita sell itu kenapa. Oke, nah having no position is actually a good position. Jadi kalau misalnya kita kadang kita nggak ada posisi ini, kayaknya gatel apa segala macam, sebenarnya itu hal yang bagus. Kenapa hal yang bagus? Karena kita tuh executing patient. Kita tuh belajar sabar. Kalau kita ya memang marketnya lagi nggak bagus, lagi sideways apa atau gimana, kalau kita paksain trading ya pasti kita hancur gitu kan, dikocok sana, kocok sini. Kita menunggu momen-momen yang memang bagus. Lalu yang ketiga adalah kita plan your trading and stick with it. Jadi setiap kita sebelum misalnya awal minggu nih, misalnya hari Senin,
atau nggak weekend gitu, kita udah siap-siap nih minggu kita ngapain, kita mau achieve berapa pips, kita mau resikonya berapa, lalu kira-kira mau dapetnya berapa. Nah, kita udah bisa hitung-hitung kalau kita mau dapetnya berapa, lotnya berapa, ya kira-kira kita harus incer pipsnya berapa, atau kita mau masuk lotnya berapa gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya plan atau sebuah strategi yang baik gitu kan, itu sama aja kita kayak kocok dadu di kasino gitu kan. Kita kayak berjudi. Kita kayak maksudnya completely berjudi. Karena kalau kita ke kasino gitu kan, itu udah pasti odds kita tuh kalah dari kasino. Udah pasti house itu menangkan. Nah, tapi kalau kita nggak ada plan di dalam trading itu juga seperti hal yang sama. Karena meski gimana pun buy atau sell tanpa alasan yang jelas, ya itu probabilitasnya lebih kecil dari 50 kan. Kita asal buy atau kita asal sell itu probabilitasnya lebih kecil dari 50. Kenapa lebih kecil dari 50? Karena kena komisi dan spread. Jadi kita harus tahu kita tuh harus punya strategi yang bagus. Ketika kita punya strategi yang bagus, sebagai contoh winning rate bisa sampai 55%, 60%, 70%. Nah, itu berarti ya kita tinggal ulangin lagi. Kita tinggal ulangin kenapa kita bisa mencapai 60% itu, kenapa kita bisa mencapai 70% itu. Nah, kita tinggal ulangi hal yang sama. Lalu kita baru tahu kita tuh ada di jalan yang benar untuk destinasi kita, untuk goal kita. Oke, terus yang nomor 4. Nomor 4 itu take equity out of your account for rainy day period to enjoy life. Jadi kalau misalnya kita habis untung banyak, lalu ya di withdraw aja gitu, nggak perlu kita paksain trading terus. Kan sebagai contoh misalnya contoh nyata, misalnya kita setor $1.000, lalu misalnya $1.000 itu udah naik jadi $2.000. Nah, dibanding kita naikin lot 2 kali, mending kita withdraw aja 1.000, kita liburan dulu kemana. Lumayan kan, misalnya $1.000 kan 10 juta, kita bisa jalan-jalan kemana, enjoy life. Lalu pikiran kita tuh menjadi jernih lagi, kita punya mindset yang benar, karena kita pikiran kita tuh udah lebih nggak negatif, karena dari hasil trading, oh bisa loh kita jalan-jalan, jadi kita lebih rajin lagi trading, lebih rajin lagi analisa, supaya misalnya besok bisa jalan-jalan lagi, supaya long term goal-nya tuh tercapai gitu kan. Jadi kita tuh harus, setiap kali kita trading tuh kita harus we have to be in the great and positive mind. Jadi kita harus punya pikiran yang positif, pikiran yang baik sebelum kita trade. Rule number 5. Jadi kita jangan never close a trade without a valid reason. Jadi jangan kita tiba-tiba lagi nggak pengen trade lagi nih, udah dikocok lama, enak terus keluar gitu kan. Nah, kita tuh harus punya reason yang kuat kenapa kita keluar. Misalnya kita expect tuh dalam beberapa candle tuh misalnya udah harus tembus supportnya atau tembus resistance-nya, tapi kita itu di luar plan kita, baru kita exit karena itu nggak favorable dengan apa yang kita harapkan gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba aduh udah takut nih, udah minus $20, udah apa, keluar tanpa ada alasan yang jelas dan udah melenceng dari plan kita, ya itu kita harus pikir lagi, kok kenapa kita harus close gitu kan. Kita punya valid reason nggak for exiting, or just simply greed and fear, or herding behavior, atau ikut-ikutan orang. Herding behavior itu ikut-ikutan orang. Oh, orang lain pada keluar, terus analisa kita jadi ikutin orang gitu kan. Kita jadi analisa orang, bukan analisa marketnya gitu kan. Atau mungkin greed and fear gitu kan. Maksudnya greed di sini ya kita maunya untungnya besar gitu kan. Terus jadi kita udah close position, atau nggak kita karena takut kita close position gitu kan. Jadi greed and fear ini kadang kita juga mempengaruhi diri kita juga. Maksudnya greed di sini kan kita rakus gitu kan. Kalau rakus misalnya sebagai contoh, kita udah untung $20-30 tapi langsung di exit aja, yang penting dapat untung dulu. Terus 20-30, sebenarnya plan kita kan bisa lebih jauh lagi gitu kan. Atau misalnya plannya kita bisa akalin misalnya dengan trailing stop atau semacamnya gitu kan. Jadi jangan membuat greed and fear kita itu mempengaruhi atau membuat kita menutup trade gitu kan. Jadi inti dari nomor 5 ini, jangan close a trade without a valid reason. Terus yang keenam adalah always use stop protection. Kenapa kita harus selalu pakai stop loss?
Karena stop loss itu adalah dari namanya aja, stop loss. Artinya kita men-stop loss-nya kita gitu kan, untuk supaya kita nggak loss lebih jauh lagi kan. Nah, stop itu digunakan supaya kita tuh nggak melukai atau meresikokan lebih dari yang kita punya gitu kan. Sebagai contoh, kita punya $1.000, kita berencana kita mau trade 10 kali gitu kan. Ya berarti kita cuma boleh batasin satunya tuh $100 gitu setiap kali trade, ya berarti stop loss-nya $100, nggak boleh lebih. Kalau lebih kan berarti itu kita namanya menyalahi aturan juga, lalu kita lebih cepat habis ya. Bayangkan, apalagi kita nggak pakai stop loss, itu mungkin aja kalau satu malam market goyang itu bisa aja habis semuanya. Karena market kita nggak ada yang tahu kan. No one knows what is going to happen next. By not using stop loss, then you are confident enough to know what future holds. Mungkin kalau kita nggak pakai stop loss, mungkin Anda dari masa depan gitu ya, Anda tahu masa depannya akan seperti ini, misalnya gold akan ke 1.500 atau gold akan ke 2.000 gitu. Anda udah tahu masa depan kayak apa, ya udah berarti Anda masuk ke stop loss karena Anda tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tuh perlu memang trading itu nggak gampang, jadi kita perlu satu proses yang meyakinkan, perlu konsisten, perlu kerja keras. Nah, terus harus pertahankan resiko juga, jadi jangan sampai resikonya duit kita habis semua gitu. Jadi kita harus pahami kenapa kita harus pakai stop loss. Lalu rule number 7, yang ketujuh. The only true facts in trading are fear and greed. Jadi trading mau di saham, mau di futures, mau di forex, mau kita trading uang asli, foreign exchange asli gitu, kita harus willing to buy when people are panicking and willing to sell when people are screaming to buy. Jadi kalau investor itu atau trader itu pasti cuman yang sukses itu cuman beberapa persen dari yang lain kan. Itu berlaku untuk semua sih, untuk pekerjaan juga. Orang yang benar-benar successful dan di atas top persen itu ya pasti, sebagai contoh, orang-orang terkaya top 10% itu menguasai hartanya sama dengan 90% yang lain. Itu kenapa? Karena mereka 10% ini, mereka berani mengambil resiko, mereka berani mengambil posisi yang berbeda dari kebanyakan orang. Itu sama juga di financial market. Kita willing nggak kita take risk ketika orang lain berpikir demikian. 90% yang lain orang berpikir untuk buy. Berani nggak kita berpikir untuk sell? Nah, ketika kita berani berpikir untuk sell ketika 90% orang buy, nah itu artinya kita tuh udah melengkapi rule number 7 ini. Di mana rule ini berperan dalam kita untuk mencapai yang namanya successful trading. Dan kita harus ingat, kita juga harus willing to sell when people are screaming to buy. Jadi misalnya orang udah terlalu optimis buy, atau orang terlalu panik, nah kita udah harus siap-siap beli. Takut itu lebih besar daripada, maksudnya lebih besar di emosi. Berperan penting dalam emosi. Jadi kalau fear itu, ini bukan fear is greater than emotion, bukan. Fear is greater emotion than greed. Jadi orang rakus tuh lebih susah daripada orang takut. Orang takut tuh lebih gampang, makanya kalau turun itu lebih cepat daripada naiknya. Kalau naik tuh butuh sebelum munculnya rakus, orang itu harus percaya dulu. Oh, udah percaya, udah untung, baru lama-lama orang itu rakus. Beda kalau ketika orang takut. Kalau orang takut itu cepet banget, orang lain udah cut sana cut sini, terus langsung itu turunnya cepet banget kan, karena udah nggak ada kepercayaan lagi, udah langsung panik, ikut-ikutan orang dan semacamnya. Lalu yang ke-8 adalah, rules yang terakhir adalah, kita harus distribute your risk equally to many markets. Maksudnya gini, ketika kita mempunyai keseluruhan uang kita, nah uang kita ini harus kita bagikan secara bijak ya. Maksudnya itu yang namanya diversifikasi. Diversifikasi itu maksudnya kita tuh punya, bukan diversifikasi di dalam margin trading account kita, bukan. Maksudnya diversifikasi adalah ketika kita masuk di financial market ya, misalnya 50% di deposito, misalnya 30% di saham, atau 20% di margin account. Maksudnya seperti itu. Kita punya duit berapa, kita masukin semua duit kita ke margin account ya. Nggak boleh. Maksudnya ketika mindset kita terganggu atau kita nggak
kita menjadi gila gitu tiba-tiba kan, kadang kita bisa habisin semua uangnya, atau misalnya marketnya kurang favorable, kita bisa kehajar, kita bisa resikonya tuh nggak ketahan. Tapi kalau misalnya kita distribute ke banyak market, ada pasar uang, ada pasar modal, lalu ada pasar derivatif gitu kan. Nah itu kita lebih aman gitu, sebagai rule number 8. Oke, lalu kita tadi udah bahas rules. Lalu nextnya apa? Rules tadi, ya kan ada 8 kan. Nah, ketika kita udah tahu 8-8-nya ini, lalu kita ya terserah, kita mau print aja, nanti minta materialnya, kita print, terus kita taruh di depan meja kita. Setiap kali kita trade, kita ada nggak ikutin 8 ini? Nah, kalau kita nggak ada ikutin 8 ini, ya gimana kita bisa sukses? Gimana kita nanti bisa beli rumah, gimana kita bisa mencapai konsisten profit, gimana mau ambil S2, gimana mau semacamnya gitu kan. Ya kita harus ngotot, jadi ikutin 8 rules ini, dan kita harus disiplin. Setiap kali trading, lihat. Setiap kali trading, lihat. Setiap kali trading, lihat. Kita ikutin atau enggak. Lalu, ini tuh this includes discipline to take trade, and more importantly, discipline to take loss when necessary. Jadi, kita tuh harus rela kalau misalnya to take loss. Kadang orang rela kan kalau misalnya, aduh mau take profit tuh rela, tapi mau take loss tuh kurang rela gitu. Akhirnya dibuat-buat alasan, oh ini kan volatilitasnya tinggi apa segala macam, jadi nggak usah pakai stop loss gitu kan. Sebenarnya stop loss itu harus gitu ya. Jadi kita harus willing to take loss, karena loss itu adalah it's a part of the game. Jadi kita kan trading itu seperti bisnis kan, kita ada profit, ada revenue, lalu kita ada cost juga. Nah kalau kita loss itu anggapannya sebagai cost. Lalu tapi ujung-ujungnya kita harus net income gitu kan, kita harus punya untung ketika kita trading. Nah, terus yang ketiga adalah there is no greater feeling in the trading world. Kita sebagai trader ya, kita di trading world, kita semua saya yakin udah masuk di trading world. Kita bangun setiap pagi, lalu kita tahu, oh ketika kita bangun ternyata metode saya berguna, jadi kita semangat gitu untuk disiplin lagi. Ketika kita disiplin melakukan apa bagian kita, lalu kita mengharapkan hasil yang sedemikian rupa, lalu kita berhasil, itu tuh rasa puasnya itu nggak bisa tertandingi lagi. Nah, the importance of discipline. Jadi semua trading metodologi, teknik, mau yang harmonic pattern lah, mau yang chart pattern, mau yang transisi, atau mau yang candlestick, itu tuh semuanya deal with probabilities, bukan certainty. Ingat, semua teknik tuh bukan kepastian. Nggak ada satu teknik pun yang bilang pasti untung. Nggak ada. Nggak ada yang bilang satu teknik ini pasti untung. Nggak. Itu semua deal with probabilities. Nah, cuma probabilitasnya tuh beda-beda. Probabilitanya tuh ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ya udah nggak bisa lagi gitu kan. Nah, if you possess the necessary discipline to follow a profitable methodology, it can lead you to freedom. Jadi kita cari, nggak usah muluk-muluk lah, kita cari yang 51% aja. Jadi kalau misalnya contoh kasino itu, kalau kasino itu odds-nya udah 51-52%, dengan jumlah yang banyak itu dia udah bisa untungnya banyak. Gimana kalau kita punya metodologi ya di mana kita bisa untung di market dengan probabilitas 52% aja atau 55% aja gitu kan. Dengan disiplin itu, meskipun hanya 50% lebih dikit, ya harus 50% lebih lah. Kalau nggak 50%, ya kita nggak bisa untung dong. Nah, 50% lebih berarti udah profitable metodologi kan. Kita tuh kalau kita proses disiplin yang dibutuhkan gitu kan untuk menggunakan metodologi itu, ya kita bisa mencapai kita untuk kebebasan, mencapai goal, mencapai kebebasan, mau financial freedom, mau time freedom, itu segala macam kita bisa mencapai kebebasannya. Nah, the freedomnya apa aja nih? Kita bisa make as much money as you need, mau cari modal 1M, 2M, ya segala macam itu bisa. Lalu kita bisa work in a profession you love. Misalnya kita butuh, ambil S2 untuk mencapai dream job kita. Misalnya dream job kita untuk kerja di suatu perusahaan institusi yang udah terkenal gitu kan. Oke, terus kita bisa ngapain aja, basically kita bisa ngapain aja kan. Mau ngapain pun, kalau goal kita tercapai, kita bisa ngapain aja. Tapi supaya bisa ngapain aja itu ya kita harus kerja kerasnya di awal gitu, punya mindset, punya rules, punya disiplin ya. Kita ikutin semua itu pasti berdarah-darah istilahnya, pasti kerja keras dengan air mata, dengan
belum lagi nanti bisa down, bisa trauma, bisa semacamnya. Nah itu resiko yang kita harus siap gitu. Nah disiplin ini ada prosesnya. Proses itu ada dua. Proses disiplin ada dua, preparation, execution. Preparation itu persiapan. Nah persiapan ini itu ada tiga hal. Ada habit, effort, ada physical. Nah kalau habit itu habit yang namanya kita habit ya, berarti kebiasaan tiap hari. Jadi trading itu tuh butuh carefully planned method. Jadi kita metodenya kita harus set dulu nih. Kita mau setiap kali kita trading tuh kita mau pakai misalnya sebagai contoh mau pakai transisi aja, mau main aman, pokoknya harus main trend gitu kan. Terus habitnya itu kita setiap kali trading tuh ya kita harus pakai transisi terus gitu. Mau sampai kapan pun pakai transisi terus karena kita harus disiplin. Kalau kita nggak disiplin nanti hari ini pakai chart pattern, besok pakai harmonic pattern, lusa pakai ini, jadi kita nggak bisa mengukur gitu, nggak bisa tahu kita tuh akan sukses nggak sih, yang mana yang guna, yang mana yang enggak gitu kan. Oke, terus yang kedua adalah technical part. Technical part tuh ya apa yang kita harus lakukan gitu kan. Do your homework. Maksudnya kita harus rajin analisa, harus rajin belajar, lalu kita harus stick to that plan. Contoh, kita korbanin waktu 1 jam setiap hari untuk analisa, untuk baca buku tentang trading. Kan ada rules untuk menjadi seorang profesional. Kalau Anda bilang Anda mau jadi professional trader, ya berarti kira-kira jam kerjanya tuh harus 10.000 jam. Nah, kita hitung-hitung, kita ada nggak sih analisa atau kerja di dalam financial market ini selama 10.000 jam. Nah, kalau 10.000 jam ini kita cuma kerja 1 jam sehari, berarti kan setahun tuh cuma 365 jam kan. Nah, kalau setahun cuma 365 jam, ya kita mau sampai berapa tahun sampai 10.000 jam gitu kan. Nah, itu kalau hitung-hitung butuh 30 tahun. Nah, gimana caranya kalau kita bilang kita mau jadi professional trader dalam waktu 2 tahun, 3 tahun, tapi kita cuma belajar 1 tahun, ya nggak nyambung kan logikanya kan. Nggak dapat gitu, hitungannya nggak dapat. Yang ketiga adalah physical. Physical kenapa penting di dalam preparation? Karena itu kita harus stamina-nya tuh ada. Jadi setiap kali kita trading tuh kita tanpa kita sadari itu sebenarnya trading itu butuh stamina juga. Kadang kalau misalnya kita udah loss berkali-kali kecapek kan. Kita udah capek, udah dikocok, udah segala macam. Nah, jadi kita tuh harus mempersiapkan fisikal kita dengan baik. Kita harus punya a good diet, makanan yang sehat, lalu kita bisa olahraga, bisa tidur yang cukup, itu bisa berkontribusi besar dengan kesuksesan kita. Kalau kita siap secara fisik, lalu siap secara mindset, sukses itu akan mengikuti kita. Oke, jadi preparation tadi diikuti sama execution. Jadi kita udah prepare, lalu eksekusinya gimana? Eksekusinya kita take position. Ya pasti kita harus take position lah. Kalau kita nggak take position, gimana kita cari duit di market kan? Oke, jadi take positionnya itu kita harus risk control and profit protection. Kalau misalnya kita udah, sebagai contoh, udah 30 pips, 50 pips, ya kita protect profit. Mau take profit dulu, atau mau set BEP, kita harus tahu resiko yang kita hadapi itu sekarang berapa sih di dalam tradingnya itu, di dalam dunia tradingnya. Kita tuh nggak bisa mengatur market mau kemana, tapi kita tuh bisa mengatur seberapa resiko yang kita mau ambil. Ingat, kita tuh nggak bisa mengatur market mau kemana dengan analisa kita, tapi kita tuh bisa mengatur resiko, karena resiko itu adalah hal yang bisa kita atur. Karena mau market kemanapun, kalau kita mainnya 10 lot, kita main 1 lot, kan itu lot itu kan ada sesuatu yang kita atur kan. Nah, lot itu akhirnya mempengaruhi resiko kita akan kita tanggung. Sebagai contoh, kalau misalnya kita masuk di Nasdaq 1 lot atau 10 lot, itu kan kita udah harus siap resiko yang harus kita tanggung kan. Nah, seperti itu. Jadi resiko cuma hal yang kita bisa tanggung di dalam trading ini, yang kita bisa kontrol. Lalu famous quote, jadi tentang resiko, jadi kalau kita nggak tahu apa yang kita resiko, ya kita meresikokan semua. Kita nggak tahu resiko kita, ya berarti kita, ya udah, kita tutup mata, kita meresikokan semua gitu. Nah, attitude gimana? Kan tadi di awal kita bahas attitude itu bisa berpengaruh nggak sih ke kesuksesan kita. Jadi kita harus tahu attitude itu apa. Attitude itu kan dibangun dari psychological driver. Jadi attitude itu merupakan sesuatu yang kita
keluarkan kalau misalnya apa feeling terdalam kita. Sebagai contoh misalnya kita lihat orang nih, lalu dia sewaktu ketemu kita aja udah nggak ramah, terus udah marah-marah, udah bentak-bentak. Berarti kita tahu attitude person itu tuh gimana. Jadi attitudes of a person are reflected with their behavior or doings. Ketika kita ramah ke orang, misalnya kita ketemu customer service lalu dia ramah ke kita, berarti itu dia misalnya attitude seseorang tuh kita bisa lihat dari apa yang dia lakukan ke kita. Kita bisa melihat menilai orang apa sopan atau enggak, atau attitude-nya bagus atau enggak dari apa yang dia lakukan ke kita. Kalau dia jahatin kita atau dia baikin kita bisa lihat attitude-nya mereka kan. Nah, tadi psychology expert Les Mihan itu dia menghubungkan attitude of a person outside trading activities. Jadi ketika nggak trading nih, jadi si expert ini ketika orang lagi di luar, bagaimana dia behave terhadap orang lain, apakah dia sering marah-marah, apakah dia sering blaming orang lain, atau dia sering jahatin orang lain, itu akan berpengaruh dalam kesuksesan kita untuk trading. Jadi jangan kira itu bagaimana kita menghandle aktivitas di luar trading itu nggak akan berpengaruh. Nah, si Les Mihan ini dia mempunyai riset, dia bilang, oh ini berpengaruh. Jadi apa yang kita lakukan, misalnya kita di luar tuh selalu orangnya ceria, kita selalu friendly, kita selalu apa, nah itu attitude kita di luar trading activity, itu akan berpengaruh di dalam trading kita. Nah, komponen dari attitude itu ada 3, ada kognitif, afektif, sama behavioral. Nah, kognitif itu adalah pikiran kita. Pikiran kita tuh beliefs, thoughts, and object attributes relating to someone or something that you are evaluating. Jadi orang itu tuh lagi apa, terus kita ngejudge dia kan. Kita ngejudge tuh dia gimana sih proses judgement gitu kan. Lalu kita sebagai contoh di trading itu, kalau kita believe trading system too much could lead to carelessness. Misalnya kita sebagai contoh kita belajar hal-hal baru nih. Sebagai contoh kita belajar sebuah trading yang misalnya bisa kasih kita 80%, 90% probabilitas. Wah, itu kan bagus banget kan, bisa 80%, 90%, dan misalnya terbukti, misalnya orang-orang sekitar kita tuh udah pakai, dan memang beneran sih dia bisa cuan gitu kan. Nah, tapi jangan sampai tuh kita sendiri terlalu percaya. Nah, kognitif ini tuh ketika kita tuh terlalu percaya, lalu akhirnya kita bisa careless. Kita tuh bisa lalai. Akhirnya kita bisa lalai, kita nggak pasang stop loss karena kita terlalu yakin. Jadi istilahnya yang kognitif bahas adalah di dalam komponen attitude ini adalah kita jangan percaya terlalu dalam gitu kan, karena efeknya akan buruk. Nah, kedua adalah afektif. Afektif itu lebih ke feeling atau emosi. Jadi ketika di judgment proses, sebagai contoh di luar trading itu adalah ketika ketemu laba-laba, atau misalnya kita ketemu kecoa gitu kan. Mungkin pengalaman kita tuh ketika kita melihat misalnya kita melihat kecoa atau kita melihat laba-laba itu nggak mengenakan buat kita. Jadi ketika suatu saat kita ketemu itu laba-laba lagi, kita tuh udah emosi kita tuh nggak enak gitu, rasanya tuh nggak enak. Misalnya rasanya tuh takut lah, ada yang takut lah, ada yang fobia, atau ada yang nggak tahan gitu. Karena itu komponen dari attitude. Jadi afektif itu adalah komponen kedua dari attitude. Nah, kita tuh feeling kita tuh kita bisa link secepat itu dengan di judgment proses kita dengan pengalaman buruk di masa lalu. Itu yang afektif. Nah, yang ketiga adalah behavioral. Behavioral itu ini lebih ke apa yang orang lain lakukan. Sebagai contoh, misalnya orang lain udah jahatin kita di masa lalu gitu kan. Lalu kita setiap kali telepon customer service nih, kita sering banget, misalnya kita telepon customer service, kita mendapatkan pengalaman yang tidak enak gitu kan. Nah, itu akan lead attitude kita di dalam masa depan gitu. Contohnya itu ya first impression tadi. Kalau first impression udah nggak enak, ya kita cenderung kita nggak mau temenan gitu sama dia kan, karena first impression udah nggak enak. Nah, kenapa kita bahas cognitive affective behavioral ini sebagai komponen dari attitude? Gimana kalau kita masukin ke trading? Sebagai contoh gini, kita tuh selalu kalau lihat Nasdaq tuh udah takut gitu kan, atau ngelihat misalnya di saham, ngelihat Bumi Resources tuh udah takut gitu kan.
Nah, kita tuh harus lebih, itu kan sebenarnya emosi kita kan, feeling kita kan. Kita tuh nggak judgement-nya itu dalam hal yang netral gitu kan. Kalau ketika kita menilai sesuatu itu kita harus netral kan, dan apa adanya kan. Jangan sampai kita tuh ketika melihat sesuatu itu kita langsung takut dengan karena pengalaman kita di masa lalu yang buruk. Oke, itu boleh sih. Ya, misalnya Anda mau menghindar dari itu, Anda mau menghindar dari ini. Cuman kan kita lihat opportunity-nya dong. Siapa tahu kita tuh bisa mencapai trader yang successful berkat pair atau berkat saham itu gitu kan. Nah, itu kita harus tahu opportunity-nya itu tetap ada. Nah, yang kita bisa atur tuh attitude kita. Jadi attitude itu seperti si Lesmihan bilang itu ketika kita mengubah attitude kita lebih baik di dalam luar trading, misalnya kita sayang dengan keluarga, misalnya kita lebih sabar ketika kita macet, kita lebih sabar menghadapi orang, lalu lebih ramah, lebih baik dan semacamnya. Kalau attitude kita berarah ke dalam hal yang positif, pasti trading kita tuh akan lebih positif lagi. Oke, jadi kita ini yang terakhir, ini adalah konklusinya. Jadi pertama adalah kita harus mulai dengan mindset yang benar. Lalu kita cari lagi goal kita. Mungkin tadi ada yang banyak yang nggak menjawabkan goalnya apa ya. Silahkan tanya ke diri Anda masing-masing goalnya itu gimana. Terus yang kedua adalah kita harus percaya bahwa diri kita tuh luar biasa. Kita tuh diciptakan luar biasa. Nah, kita pasti bisa mencapai. Cuman di prosesnya aja kita perlu kerja keras dan perlu banyak belajar. Tapi kita harus tahu dulu kita adalah sesuatu yang berharga gitu. Kita tuh awesome. Lalu ketiga tuh kita harus follow the rules. Kita harus taat rules-nya itu yang ada 8 tadi ya. Silahkan menambahkan rules untuk masing-masing. Rules itu ya itu cuma general rules aja, dikompil dari buku-buku. Lalu yang keempat adalah kita harus keep repeating, focus on discipline elements. Elements disiplin tadi ada 2 kan, ada preparation sama execution. Lalu yang kelima adalah change your attitudes in the positive way. Jadi ya seperti yang kita udah bahas tadi, kita harus mengubah attitude kita ke dalam hal yang lebih positif lagi. Oke, ada yang bertanya bagaimana tips untuk menahan greedy. Tips untuk menahan greedy ya, jadi kita lihat dulu greedy itu awalnya itu dari mana. Kan greedy itu awalnya dari kita dikasih sesuatu yang bagus untuk berkali-kali kan. Kita dikasih hal yang bagus, misalnya kita dikasih profit 10 kali berturut-turut. Nah, ketika kita tahu kita dapat profit yang terus-menerus, kita kan jadi greedy kan. Nah, kita harus tahu kalau misalnya kita dikasih profit berkali-kali, misalnya udah 3 kali, 4 kali berturut-turut, ya udah kita stop dulu, withdraw dulu. Kan rules-nya tadi ya, kalau udah untung banyak, udah untung berkali-kali, ya kita withdraw aja, kita liburan dulu. Lalu kita ulang lagi dengan crystal clear, dan kita nggak bakal greedy lagi kan. Ketika kita misalnya udah withdraw, lalu kita balik lagi misalnya dengan equity awal. Kita tuh bisa greedy kalau misalnya kita sudah dikasih berkali-kali gitu. Tapi greedy setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau kita punya mindset yang benar, kita benar-benar ngotot untuk sukses, ya kita tuh sebenarnya bisa tahan greedy kita gitu. Tapi kalau mindset kita nggak kuat, ya kita cenderung lebih gampang tergoyah gitu, lebih gampang untuk rakus, untuk kaya. Terus tahu mindset kita tuh ya trading itu nggak bisa cepat kaya, tapi trading itu adalah sebuah proses, sebuah journey, sebuah petualangan gitu. Oke, terus next, bagaimana cara menghadapi loss 15 kali berturut-turut? Berhenti dulu. Kalau udah loss 15 kali berturut-turut, ya berhenti aja dulu, withdraw. Bagus-bagus, udah 15 kali berturut-turut, kalau nggak MC ya withdraw aja sisanya dulu. Lalu pahami dulu baik-baik, belajar dulu demo account. Biasanya kalau 15 kali berturut-turut itu sangat, istilahnya kayak, berarti ilmunya belum benar. Belajar lagi di demo account. Kalau demo account tuh udah oke, loss-nya udah kecil, berarti bisa aja metodologinya tuh salah. Atau mungkin kesalahannya pasang stop loss-nya terlalu kecil. Makanya itu kita harus, metode yang dipakai dalam loss 15 kali berturut-turut itu, nah itu coba dulu di demo account.
kalau di demo account masih loss 15 kali berturut-turut ya berarti metodologinya salah. Karena yang sering terjadi itu adalah suka pakainya campur-campur. Entry by transisi tapi stop loss-nya di bawah dikit gitu kan. Nah, stop loss-nya itu harus sesuai dengan teknik entry-nya. Jadi cara untuk menghadapi loss 15 kali berturut-turut ya menurut saya sih coba dulu di demo account, berarti itu metodologinya mungkin nggak benar. Oke, kalau ada kita sudahi saja materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa berguna bagi kita untuk berpikir lagi goalnya apa, lalu kita kenapa sih kita terjun di dunia trading ini. Jadi kita bisa tahu uh, the important of psikologi kita, seberapa penting psikologi kita berperan, dan seberapa penting kita disiplin itu dalam mencapai impian-impian kita di dalam trading. Oke, semoga materi ini bisa berguna dan thank you, selamat malam.